Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di channel Peternak Ikhlas. Video kali ini saya akan coba membahas untung dan rugi dalam memelihara ayam kampung. Jadi video kali ini akan memperlihatkan hitung-hitungan daripada memelihara 100 ayam kampung dalam periode pertama. Ya, jadi ini awal memulai daripada ternak ayam kampung ya. Jadi kita beli satu box, kemudian kita rawat sampai dengan kita panen kiloan. Apakah langsung dapat untung atau malah rugi? Jadi tolong ditonton video ini sampai dengan selesai, jangan di skip-skip agar memang tidak ada yang ketinggalan sehingga tidak terjadi gagal paham. Jadi ini bisa juga membantu teman-teman sekalian yang ingin memulai usaha beternaknya. Nah, jadi ada beberapa hal, beberapa subjek yang harus kita perhitungkan dalam memelihara ayam kampung ini. Yang pertama adalah investasi kandang. Yang kedua, biaya produksi. Yang ketiga, sudah pasti hasil pendapatan daripada penjualan ayam itu tersebut. Nah, yang pertama itu investasi. Nah, untuk hal ini, untuk video ini, saya tidak akan mencantumkan investasi dalam, tidak akan mencantumkan investasi kandang saya ini yang sebesar ini. Karena ini kan kandang untuk indukan. Jadi ini saya akan berikan investasi manajemen kandang dari mulai kandang brooding atau kandang ini, box magic ini, kemudian kandang pembesaran, dan juga kandang panen. Jadi ketiga kandang model ini itu tidak bisa dilepaskan, apalagi untuk teman-teman yang arealnya tidak luas. Jadi kita perlu beberapa improvisasi dalam membuat kandang ya. Jadi kandang box magic, kandang pembesaran, dan kandang panen. Jadi tiga kandang inilah investasi utama yang harus kita sediakan ya. Jadi dalam merawat ayam kampung dengan jumlah 100 ekor, kita harus menyiapkan tiga kandang itu. Untuk mempersingkat waktu, supaya durasinya tidak terlalu lama, mari kita langsung saja kembali ke laptop. Nah, sekarang kita sudah ada di depan layar laptop atau desktop. Jadi, sebelum kita memulai perhitungan ini, tolong sekali lagi teman-teman yang menonton agar bisa menyimak ya, agar saya menghindari adanya nanti adanya gagal paham, jadi akan timbul suatu perdebatan karena memang ini sensitif ya. Jadi sekali lagi tolong sesuaikan harga yang ada di dalam perhitungan ini dengan daerah tempat teman-teman berdomisili. Pasti di daerah saya, ini di Sumatera Utara, di tebing tinggi, itu berbeda dengan di provinsi lain. Karena memang di antara kabupaten yang ada di Sumatera Utara ini aja, harganya bisa berbeda, memang tidak jauh, tapi tetap ada perbedaan. Jadi ini kita masuk ke dalam hitung-hitungan. Jadi hitungan ternak ayam ini sampai dengan panen menggunakan pakan full pabrikan dengan merek dagang adalah Bravo 511 dan target panennya adalah 1,2 kilo per ekor ya. Jadi kita pakai pakan full pabrikan dengan target panennya 1,2 kilo per ekor ya. Sebelum kita masuk ke hitung-hitungan jual kiloan maksudnya,
Jadi di video awal kan saya sudah sebutkan ada namanya biaya investasi. Nah, biaya investasi itu mencakup kandang brooding atau kita menyebutnya kandang box magic, kemudian kandang pembesaran, kemudian kandang panen. Untuk ketiga kandang ini itu biaya pembuatannya adalah yang brooding 300.000, yang pembesaran 500.000, yang kandang panen 1 juta. Nah, untuk bahan-bahan yang habis saya gunakan dalam pembuatan 3 kandang itu, teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya. Di situ ada saya cantumkan apa-apa aja material, apa-apa aja bahan dan harga, sehingga bisa dibuat satu kandang, baik box magic, pembesaran ataupun kandang panen. Oke, itu dari segi kandang. Nah, pastinya selain kandang, kita perlu memerlukan investasi berupa tempat minum dan tempat makan ayam itu sendiri. Tempat minumnya itu saya beli per buah, harganya Rp8.000. Jadi karena setiap kandang ada 4 kotak, jadi saya butuh 4 buah. Jadi 8.000 dikali 4 buah adalah 32.000. Kemudian nampan makan ayam itu saya menggunakan nampan ya. Apa ya? Nampan tampah gitu apa? Apa sih namanya? Pokoknya nampan yang bentuknya datar. Itu harganya per buah Rp6.000. Jadi kalau kita kalikan dengan 4 kebutuhannya adalah 24.000. Jadi total investasi yang saya keluarkan adalah 1.856.000. Nah, ini menjadi biaya pengeluaran yang wajib untuk dikeluarkan, mengingat ini adalah tools atau wadah atau juga sarana dan prasarana untuk ayam itu bisa berkembang ya. Karena ayam itu tidur di situ, aktivitas di situ, makan dan minum di situ ya. Ini lingkupnya adalah menggunakan kandang tingkat ya, bukan kandang umbaran. Kalau kandang umbaran ya pastinya berbeda lagi. Tinggal teman-teman lah yang bisa menghitungnya. Kalau ini yang saya alami adalah dengan kandang tingkat. Oke, itu dari segi investasi. Nah, yang kedua adalah dari biaya produksi. Nah, pasti kalau namanya kita melihara ayam, baru pertama sekali kita melihara ayam, pasti kita beli DOC ya. Jadi DOC satu box di daerah Sumatera Utara yang saya beli itu harganya Rp1.000.000. Tapi memang ada juga yang lebih murah dari 1 juta, ada juga yang lebih mahal daripada 1 juta ini. Tapi ini yang saya beli adalah yang 1 juta. Kenapa harga 1 juta? Karena kan memang dari tempat pengiriman ke Medan itu kan memerlukan ongkos kirim, biaya karantina, dan lain sebagainya lah. Makanya begitu sampai di Medan harganya 1 juta. Itu adalah hal yang wajar. Oke. Nah, selanjutnya pakan. Kita menggunakan pakan Brapul 511 sampai dengan panen itu menghabiskan 5 karung. 5 karung itu sama dengan 250 kilo. Harga per karungnya di bulan Maret 2021 ini adalah 418.000 per karung. Ya, jadi kalau dikali dengan 5 hasilnya dia 2.090.000 ya. Nah, kemudian kita harus menyediakan vitamin. Itu vitamin saya beli 2 kotak, Vitacik 1 kotak, Newbro 1 kotak. 1 kotaknya itu isi 30 saset. Per kotaknya harganya 50.000. Jadi dalam sampai masa panen itu habis 2 kotak ya. Ini saya tidak ada menggunakan vaksin, tapi menggunakan vitamin saja. Lanjut kita ke listrik. Pasti kita menggunakan listrik. Kenapa? Karena di kandang brooding, kandang pembesaran, dan kandang panen itu kita memerlukan listrik untuk menghidupkan lampu sebagai penghangat. Jadi saya anggap 1 bulan dengan 4 bohlam itu menghabiskan
biaya listrik 50.000. Ini saya hitung selama 3 bulan. Walaupun nanti kita panen pada usia 70 hari atau 80 hari atau bahkan 60 hari. Tapi kalau untuk mencapai bobot 1,2 kilo itu minimal 70 hari. Minimal. Kalau dia 70 hari, pakan ini yang dimasak lebih. Tapi kalau dia sampai dengan 80 hari, yang dimasak ini bisa pakpuk atau apa ya, pas-pasan, seperti itulah. Jadi total biaya produksi yang kita keluarkan untuk memelihara satu box ayam itu adalah 3.340.000. Oke, jadi apabila ditotal investasi dengan biaya produksi itu totalnya 5.196.000. Itulah yang kita keluarkan di periode pertama merawat ayam kampung ini. Oke, ini kita masuk ke sesi ketiga, adalah sesi penjualan ayam atau pendapatan ayam. Dan ini masih pendapatan kotor ya. Harga ayam saat ini di bulan Maret di kota tebing tinggi daerah saya ini di Sumatera Utara, harga terendah adalah 40.000 ya. Bisa lebih dari 40.000 masa saat ini ya, Maret ini. Tapi jika teman-teman di daerahnya di bawah 40.000, bisa teman-teman buat di bawah 40.000. Tapi ini khusus di bulan Maret 2021 di kota kami ini, di daerah kami ini, di kabupaten kami ini, itu minimal 40.000 ya. Ini agen datang ke kandang, langsung datang ke kandang, timbang dan bayar ya, 40.000. Jadi mohon teman-teman bisa menyesuaikan harga menurut domisili teman-teman masing-masing ya. Oke, lalu kita masuk ke dalam proses perawatan, namanya juga pemula, ini kita beri persentase kematian adalah 10%. Jadi apabila dari satu box kan 102 ekor, jadi kalau kematiannya 10%, kita anggaplah 10 ekor ya. Jadi sisalah dia 92 ekor. Nah, target panen kita sekali lagi saya bilang adalah 1,2 kilo per ekor. Jadi didapatlah hasil perkalian 92 ekor dikali 1,2 kilo dikali 40.000 harga ayam per kilonya. Jadi di total uangnya adalah Rp406.400. Jadi pendapatan kita dari beternak 100 ekor satu box dengan tingkat kematian adalah 10%, itu adalah Rp4.406.400. Nah, untuk mengetahui laba atau ruginya, itu bisa kita kurangkan hasil pendapatan dikurang biaya investasi dikurang biaya produksi. Jadi inilah dia hasilnya. Dalam periode pertama kita masih mengalami kerugian sebesar Rp789.600. Jadi tidak selamanya kita memelihara ayam itu langsung untung ya. Langsung mendapatkan keuntungan. Jadi tidak selamanya, tapi bisa saja kita langsung untung apabila memang harga pakan itu tidak mengalami kenaikan seperti sekarang ini. Yang kedua, jumlah kilo dari penjualan ayam itu tidak rata-rata nggak 1,2, mana tahu bisa 1,3, 1,4, itu pasti akan memiliki dampak terhadap penjualan ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan kondisi yang teman-teman alami. Jadi ini adalah hitung-hitungannya. Silakan teman-teman bisa ambil kesimpulan, dan juga hitung-hitungan ini saya sertakan di deskripsi. Jadi teman-teman bisa mendownload hitung-hitungan ini ya di rumah teman-teman sendiri.
Jadi panduannya adalah yang berwarna ini, warna kuning dan warna hijau ini sudah rumus. Jadi teman-teman tinggal mengisi yang belum diwarnai saja. Ya, jadi teman-teman bisa bisa berimprovisasi, bisa mengurangi biaya investasi dengan dengan pembuatan biaya kandang yang lebih murah lagi. Jadi kan biaya jadi sisa daripada penjualan setelah dikurangi investasi dan produksi akan mengalami keuntungan, ya. Nah, ini kita coba buktikan saja. Ini kan di periode pertama. Jadi kalau sudah di periode kedua, biaya investasi itu kan sudah tidak kita keluarkan lagi. Ini akan saya hapus. Jadi keuntungannya berapa dari merawat 100 ekor itu. Nah, inilah dia keuntungannya, 1.066.400 dari memelihara satu box ayam dengan target panen adalah 1,2 kilo dan tingkat kematian adalah 10%. Ya, jadi tingkat kematian 10% ini sudah terlalu banyak sih kalau menurut saya, ya. Jadi teman-teman ambillah sendiri kesimpulan. Tolong diambil sisi baiknya, jangan diambil sisi buruknya. Jadi semoga teman-teman bisa mengambil intisari daripada video ini. Nah, video selanjutnya saya akan coba berbagi tentang strategi saya dalam beternak ayam kampung. Kalau video sebelumnya kan kiat-kiat dalam memelihara ayam kampung, kan begitu, supaya kita untung. Nah, ini saya strateginya bagaimana. Jadi ada poin-poinnya, nanti akan saya buat di video selanjutnya. Tapi ini sebagai bocoran agar didapat untung yang maksimal. Itu strategi saya yang pertama adalah saya memelihara ayam sampai dengan indukan dan bisa berproduksi. Memang pasti kita memerlukan biaya investasi tambahan lagi, tapi paling tidak selanjutnya kita tidak akan perlu beli DOC lagi. Itu sudah bisa menghemat 1 juta rupiah. Daripada kita beli, kenapa kita harus kalau kita bisa mencetak DOC, kan kita tidak usah beli lagi. Jadi kita bisa memiliki keuntungan yang lebih maksimal lagi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Silahkan tinggalkan komentar, ya. Mari kita sama-sama bahas agar kedepannya kita bisa lebih maju dan lebih sukses, ya. Salam sukses untuk kita semua. Salam peternak ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.